Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Peringatan Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surau Babul Khair. Mudah-mudahan ini acara dapat kita ambil manfaat dan hikmahnya. Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semoga saja keberkahan peringatan Isra wal Mi'raj ini Allah mudahkan urusan dunia kita. Amin. Allah hindarkan kita dari bala bencana. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan kita hidup di dunia, dan ketika kita menuju nanti ke akhirat mati dalam keadaan husnul khatimah. Bapak, Ibu, saudara dan saudari yang kami hormati, setiap yang hidup pasti mati. Apapun jabatannya, apapun tingkatannya, pasti yang namanya hidup pasti mati. Tidak ada yang kekal hidup di dunia ini. Nabi sendiri pun juga meninggal dunia. Oleh sebab itulah sebelum kita meninggal dunia, kita mau akhir daripada hayat kita tuh sesuatu yang indah, sesuatu yang baik, sesuatu yang nyaman. Cuma kadang-kadang kita berharap kadang-kadang dalam keadaan nyaman, tetapi keadaannya berbeda. Ada yang akhir hayatnya gantung diri, ada yang akhir hayatnya diterkam buaya, ada yang akhir hayatnya bermacam-macam. Maka oleh sebab itu Bapak dan Ibu, kita semua harus menyadari kapan kita pergi, kapan kita dicabut, di mana tempat kita tidak bisa memilih. Maka oleh sebab itulah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Ini ayat menyebutkan kepada kita, jangan kamu mati melainkan kamu dalam keadaan beragama Islam. Maka oleh sebab itulah Pak, dua hal inilah yang dulu ingin saya terangkan. Mati dalam keadaan husnul khatimah atau mati dalam keadaan su'ul khatimah. Kalau kita memilih, pasti orang tidak mau memilih su'ul khatimah, tetapi orang pasti memilih kepada husnul khatimah. Tetapi untuk mencapai kepada husnul khatimah itu ada beberapa yang harus kita lakukan. Kalau kita tidak lakukan, kita tidak tahu juga seperti apa. Maka oleh sebab itulah sebahagian jalan daripada untuk mencapai mati dalam keadaan husnul khatimah. Ini jalan Pak, artinya jalannya ada. Jalan untuk mencapai mati dalam keadaan husnul khatimah adalah talabul ilmi. Yang pertama itu jalannya, tidak lain dan tidak bukan, jalannya adalah talabul ilmi, menuntut ilmu supaya kita mati dalam keadaan husnul khatimah.
ilmu ini banyak yang tidak disukai orang. Banyak alasan-alasan kita, padahal kita masih banyak kekurangan. Semakin kita gali ilmu itu, semakin banyak kita kurang. Tapi kadang-kadang kalau sudah menuntut ilmu, sedih kita Pak. Pemaulitan nih aja, apa Isra Mi'raj nih aja nih. Baru dingin ini. Dingin. Hari dah hujan-hujan. Hari dah hujan-hujan. Baju udah dalam. Ada aja kawan ulakah. Aduh, malam nih. Ada cenanya. Maka masih banyak kita yang kurang paham masih. Semakin kita gali makin banyak kita yang tidak paham. Maka di akhir zaman ini guru-guru kita mulai dah berangkatan. Mulai berangkat. Kalau satu guru yang berangkat, tidak ada yang gantikan. Tapi kalau yang lain berangkat, antri yang menggantikan. Maka kalau ulama yang meninggal dunia, tidak ada yang mau menggantikan. Maka oleh sebab itulah kita nih Pak, kalau kita kadang nuntut ilmu, yang kita kerjakan itu belum tahu lagi sah apa kadang. Memang sembahyang kita sama lawan orang. Orang rokok kita rokok, orang sujud kita sujud. Orang i'tidal kita i'tidal. Orang duduk di antara dua sujud, kita duduk di antara dua sujud. Tetapi yang mensahkan itu tuh kira-kira siapa berani mensahkannya itu? Kalau tidak ilmu namun mengatakan betul dah sudah yang dikerjakan ini. Itu dari segi ibadah. Dari segi ibadah. Belum lagi dari segi muamalah. Belum lagi dari sebab-sebab masalah pernikahan. Dan masalah pernikahan ini banyak. Nah, oleh sebab itulah tadi suruh nuntut. Dan banyak sekarang yang macam-macam aneh-aneh nikahnya. Ada yang nikahnya Pak, orang orang mandah datang ke tembilahan. Ketika di tembilahan didustainya, abahku meninggal sudah aja. Ada lagi saya kumpul punya sebatang kara aja lagi. Tolonglah dinikahkan. Akhirnya dinikahkan. Ternyata walinya masih hidup. Banyak yang semacam ini. Banyak lagi perkara-perkara. Bagaimana masalah anak yang di luar nikah itu, anak yang di luar nikah, lalu siapa yang memberikan akikahnya? Kan ada anak di luar nikah, lahir, siapa yang memberikan akikahnya? Nah, ini kadang-kadang, ini kan nanti akan berpanjang nih Pak, berpanjang. Kalau dia nanti sudah besar, siapa yang menikahkannya? Nah, ini perkara-perkara mau tidak mau kita harus tahu dengan ilmunya. Itu bab pernikahan. Ya. Belum lagi bab pernikahan ini macam-macam. Ada KDRT lah. Nah, dia sudah KDRT sibuk. Rami, Lesti. Ini hanya lain lagi Lesti. KDRT juga. Nah, maka oleh sebab itulah itu di bab pernikahan. Belum lagi bab jual beli. Di bab jual beli macam-macam bab jual beli. Bagaimana menjual kelapa yang
belum dikupas kulitnya. Ya kan Pak? Sekarang kan kadang-kadang jual kelapa tuh kulitnya tidak dikupas, langsung dijual. Ada hukumnya? Ya tentu ada. Rambutan tuh Pak Ustadz ya, ada dibuka, rambutan tuh dibuka rusak. Apa bisa dikiaskan kepada rambutan? Nah, apalagi jual beli ini sekarang banyak yang jual beli. Ada sesuatu yang kada bisa kita makan. Anda tulak mau unjun, nukar kumpon. Nukar kumpon. Apa hukum nukar kumpon? Ada lagi nukar jengkrik. Ya kan? Ada lagi yang hebat Pak. Nukar chip. Hebat lagi. Apa hukum menjual chip? Apa hukum menukar chip? Ayo, aku harus nukar. Ini bagaimana kayaknya? Ini umat Islam banyak sudah yang terkena yang semacam ini. Ada tidak dia pernah bertanya dengan para guru-guru, Ustaz, bagaimana aku nukar chip? Apa hukumnya Pak Ustaz? Ini seorang takut. Yang menjual chip juga bagaimana? Maka orang karena chip ini banyak yang lali, kada ingat sama sekali lagi. HP itu Pak terus. Aku baru-baru ini mingguan ini aja bertiga dan yang lali karena chip tuh aja. Datang ke rumah Ustaz, ini anakku ini lali. Lali kenapa? Lali main chip. Jadi ada dia Pak Ibu berarti. Oh, bawa rumah sakit Pak. Ada tak kira obat akan chip itu Pak di rumah sakit? Nah, gara-gara main chip 14 juta terhutang, kendaraan tergadai, harta habis gara-gara main chip. Kada untuk kemungkinan juga di sini banyak. Baik disampaikan, ma'ruf nahi mungkar itu sebetulnya sudah Pak. Baik disampaikan, banyak nggak sadar anak-anak sekarang ini, anom-anom sudah lari main chip. Rupanya di chip itu, chip tahu udah harus mungkar, entah siapa mobilnya tahu belum? Rupanya itu ada di permainan itu ada yang namanya hipnotis. Makanya telinga tuli, mata tuh kasih tuh aja lagi. Kada tahu lagi istri anak, kada tahu lagi orang tua, dipadahi kada mau masih. Yang datang ke rumahku tuh apa katanya? Mata tuh mencili. Ya kok kenapa nih kok? Itu gara main chip nih. Ya kok sudah kayak ini aja datang ke rumah guru. Begini banyak. Padahal jangan lagi kena main chip lah di 3 hari bah itu datang pulang habis de bajunya. Habis bajunya ada perubahan ya kok. Alhamdulillah saja mau sembahyang sudah. Rupanya ada chip di situ Pak. Ini hati-hati kita nih Pak. Ini pisinnya nang main ini kada kekanakan orang Tuhan ini banyak. Makanya kita harus nuntut ilmu. Tahu kita, oh ini hukumnya boleh, oh ini hukumnya kada boleh, umpama. Oh ini hukumnya mubah, oh ini hukumnya sunat, oh ini hukumnya wajib. Nyaman kita. Yang ada tuh gara-gara kada nuntut ilmu, hantam terus.
muda kita sekarang ini. Kayak apa lagi 10 tahun yang akan datang kalau anak muda kita tuh lali lawan chip. Kita nak Tuhan-Tuhani Pak, maunya jangan kehidupan kalau bermain chip tuh kalau harap mati. Paham? Makanya ini yang saya ceritakan ini untuk apa? Supaya kita di hidup nih mau sadar. Jangan penyesalan itu nanti sudah di dalam kubur. Kalau sudah penyesalan itu di dalam kubur, tidak ada artinya lagi. Lebih baik di dalam dunia ini kita menyesal. Lebih baik kita menangis di dalam dunia ini sebelum nanti penyesalan itu dalam kubur. Kalau sudah dalam kubur penyesalannya, bisa lagi kita balik ke dunia. Kenikmatan yang hanya untuk mata, tetapi menyiksa kita di dalam kubur, parah. Nah, oleh sebab itulah hati-hati kita Pak. Hati-hati. Makanya tuntut ilmu biar tahu apa hukumnya dan apa. Istilahkan, saya tidak mendengar hukum, cuma suruh tuntut ilmunya itu supaya tahu kita hukum-hukumnya. Inilah jalan pertama untuk menuju mati dalam keadaan husnul khatimah. Nah, yang kedua disebutkan, siapa orang yang mengamalkan setelah sembahyang Jumat 7 kali baca Fatihah, 7 kali baca Qul huwallah, 7 kali membaca Qul a'udzu birabbil falaq, 7 kali membaca Qul a'udzu birabbin nas. Siapa orang yang mengamalkan 7 itu bahayanya kalau 7 itu 7 kali bacanya. 7 kali baca Fatihah, 7 kali membaca Qul huwallah, 7 kali membaca Qul a'udzu birabbil falaq, 7 kali membaca Qul a'udzu birabbin nas. Setelah selesai sembahyang Jumat. Syaratnya membaca itu duduk kita jangan sampai berubah. Artinya duduk iftiras ya. Duduk tahiyat akhir. Ini kalau betisnya itu tahan. Kalau asam urat Pak Ustaz, asam urat lain lagi cerita. Ya kan kadang-kadang duduk kayak gitu Pak sakit Pak. Apalagi nang orang lama kayak aku nih. Muntah kurus tuh nyaman ya kan sedikit duduk itu tahan. Muntah lama-lama maka anak putus nih Pak. Nah, maka jangan diubah dulu duduknya tadi tos. Sebelum selesai membaca Fatihah 7 kali, Qul huwallah 7 kali tadi itu. Nah, maka orang itu salah satu jalan ketika orang itu membaca Jumat ini membaca, Jumat depan membaca, meninggal dia, ini orang mati dalam keadaan husnul khatimah. Kadang-kadang sudah sembahyang Jumat itu bila masuk ke masjid nak guring. Nah, boleh masuk. Subhanallah. Terus sambil kadang pulang orang berkhutbah, alhamdulillah. Rupanya beliuran. Mangaruh guring. Itu bagaimana pulang tadi toh? Liur dan kubur dari situ toh. Kadang-kadang ciumnya pulang. Nah, ini banyak nih Pak. Sungai salah kakek itu. Pemilihan kurang lebih ya. Bayinya masuk ke masjid tak guring. Maka oleh sebab itulah Pak, bagus kita talahkan tadi membaca yang 77. Talah baca dengan 77, selesai baca dengan 77. 4 macam. Ya. Ada 4 yang menyebabkan kita mati dalam keadaan su'ul khatimah. 4. Ya, 4. Yang pertama, at-tahawun
tahawwanu bis salat wa syarbul khamri wa uqubatil walidain wa azal muslimin. Yang pertama yang menyebabkan mati kita dalam keadaan mati su'ul khatimah ini at-tahawwanu bis salat. Kita meremeh-remehkan sembahyang. Nah, ini makanya intisarinya. Makanya kan Isra Mi'rajnya sembahyang. Banyak yang meremeh-remehkan sembahyang itu banyak. Dia bapak lalu. Yang pertama, meremehkan sembahyang yang menyebabkan kita mati dalam keadaan su'ul khatimah. Yang kedua, cukup sampai di sini. Melihat jam udah tadi. Dah kok hitung dah, lebih 5 menit jadi diam ya. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, demikianlah yang dapat kami sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Dan mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah hidayah dan taufik hidayahnya, dan mudah-mudahan kita semua diberikan kemudahan di dunia ini dan di akhirat nanti. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah lana futuhal arifin bihikmatika wansur alaina ya rahmatah ya zal jalali wal ikram. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa adkhilna jannata ma'al iman. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.